Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini berjumpa lagi dalam acara Tutur Tinular. Mencerahkan pikir, menjernihkan nalar. Hari ini Alhamdulillah kita kedatangan tamu sangat istimewa. Al-Fahaz Austin Isbah. Selamat siang Mas Alfa. Yang Assalamualaikum. Terima kasih. Hari ini pengalaman istimewa Mas Alfa akan kita coba ungkap dalam sebuah topik pengalaman sekolah lintas budaya. Perlu saya kenalkan dulu ya Mas Alfa, ini nama lengkapnya adalah Al-Fahaz Austin Isbah. Lahirnya di Adelaide ya, 30 Oktober 2010. Jadi Mas Alfa ini punya pengalaman belajar yang sangat unik sejak di Adelaide, Canberra, lalu kemudian ke Jogja dan juga sering hilir mudik Jogja Kudus. Nah, saya mau ngobrol-ngobrol ringkas, ngobrol-ngobrol singkat dengan Mas Alfa. Siap ya Mas Alfa ya? ya Siap. Oke. Mungkin kita mulai ketika masih di Adelaide ya. Dulu waktu di Adelaide itu sempat sekolah ya. Nama sekolahnya apa dulu? sekolahnya tuh Teddy Bear. Teddy Bell ya. Itu sekolah semacam TK itu ya. Iya, PAUD. PAUD ya. Nah, ketika sekolah di Adelaide itu yang menarik apa Mas Alfa? Coba ceritakan. Sekolah di sana itu seperti apa sih? Yang paling menyenangkan. Pas kecil. Ya. Kecil tuh yang menarik ya mainannya. Mainannya, aktivitasnya. Teman-temannya seperti apa di sana? Ada yang boleh, ada yang enggak. Ada yang boleh, ada yang enggak ya. Guru-gurunya juga kalau ngajar gimana? Ya pakai bahasa Inggris. Masih bahasa Inggris ya. Oh, so you can speak English ya. Yes. Oh, could you tell me your experience when you learn in Adelaide, please? My experience when I went to school. Yeah. But it often happen. Yeah. I always cry before I go to school. Not the first day, but not the first day I went to school. But maybe a few days after I went to school on the first day. Okay, it is good experience. Terus apa yang paling ketika sekolah pertama itu ya, yang paling mengesankan ketika ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan guru ketika di sana itu sempat mengalami kesulitan komunikasi tidak? Tidak ya, bisa nyambung ya. Jadi bahasa Inggrisnya juga sudah dipelajari sejak awal ya. Iya. Ya, jadi bisa nyambung dengan gurunya dari Indonesia apa dari Australia. Dari Australia. Oh. Jadi satu guru itu biasanya menangani berapa orang? Murid-murid itu yang ditangani oleh guru satu kelas itu berapa orang? Berapa ya? Sekitar 10. 10 orang ya. Iya. 10 orang satu guru ya. Itu ya. Tapi ya gurunya banyak kayak gantian gitu loh. Gantian ya. Jadi itu kan masih level PAUD ya, masih level PAUD atau playgroup mungkin malah ya, playgroup. Jadi berapa tahun waktu dulu sekolah di sana kira-kira? Kira-kira berapa ya? 5 tahun. 5 tahunan ya. Oh, asik sekali ya. Ada ini juga kuliah lapangan itu dijak jalan-jalan juga kemana saja itu biasanya? Pas PAUD ya diajak kemana-mana. Oh, gitu. Kalau waktu level PAUD itu diajari membaca atau tidak? Atau cuma main-main saja? Cuman main-main saja. Main-main saja ya? Iya.
Oh, jadi Alfa pertama kali bisa membaca itu kapan? Pas di Indonesia. Pas di Indonesia ya. Waktu di Australia itu malah tidak diajari baca, tapi malah yang penting main-main happy gitu ya. Ya. Gimana supaya happy itu mainnya seperti apa ketika di sana itu? Ya, pas di sekolah itu Mm-mm. kau boleh bawa mainan sendiri. Oh gitu, bawa mainan sendiri. Iya, Apa permainan yang paling disukai? mobil-mobilan, Mobil-mobilan. Terus apa lagi? mainan dinosaurus. Dinosaurus. Oh, ada lagi? Ya, cuma Cuma itu ya. Kenapa kok suka dinosaurus? karena apa ya? Sering nonton video dinosaurus jadi suka dinosaurus. Oh, gitu ya. Padahal dinosaurus tuh adanya di mana itu? Ya di mana-mana dinosaurus. Eh, yang paling disukai profil dinosaurus tuh apanya? Ya, di T-Rex. Oh, jadi unik ya dinosaurus itu ya. Sehingga Mas Alfa ini akhirnya sejak ketemu dinosaurus, sekolah di Australia itu akhirnya cita-citanya apa waktu itu? Waktu itu Mm-mm. cita-citanya mau jadi paleontologis. Paleontologis ya. Kenapa suka paleontologis? Karena suka dinosaurus, jadi mau jadi paleontologis, orang yang mencari tulang dinosaurus. Oh gitu ya. Jadi mencari tulang itu suka juga ya. Iya, ini jarang-jarang ini anak-anak yang suka mencari tulang ya, karena tulang itu juga bagian dari benda ya, benda cagar budaya itu. Maka berarti suka main ke museum juga. Iya. Waktu di Australia museum apa saja yang dikunjungi? Lupa sih. Lupa ya? Tapi yang paling sering ya museum dinosaurus. Oh gitu, ada juga di sana ya? Iya. Oh, yang diperhatikan apa ketika di museum dinosaurus itu? Ya tulang sama patungnya. Tulang sama patungnya ya. Jadi suka dinosaurus sehingga sampai pengen jadi cita-citanya paleontologis ya. Sampai sekarang masih itu cita-citanya atau berubah? Iya. Sempat berubah sih pas di Indonesia. Wah, apa berubah? Mau jadi petani. Kenapa suka petani? Karena kakeknya petani. Kakeknya petani. Atau pernah melihat petani di Australia? Atau pernah berkunjung ke Pernah kampung? lihat. Lihat ya. Bisa nggak membedakan petani di Australia dengan petani di Indonesia, apa bedanya yang dilihat oleh Mas Alfa? Bedanya apa ya? Orangnya gimana gitu? Ya mungkin yang aku tahu itu. Ya, yang kamu tahu aja, yang Mas Alfa tahu. Bedanya mesinnya. Oh, sana banyak menggunakan mesin ya? Oh, mesin apa itu yang pernah dilihat waktu di sana itu? Mesin yang ya kayak apa ya? Yang kayak nyabutin itu. Rumput. Hasil panen. Oh, hasil panen. Terus dikeluarin dari belakangnya itu. Oh, jadi semuanya pakai mesin? Ya enggak semuanya. Enggak semuanya ya, banyak pakai mesin ya. Jadi Pak petani di sana wis menggunakan kemajuan teknologi ya Mas Alfa ya? Iya. Apa karena itu akhirnya jadi pengen petani juga? Bukan. Bukan, yang utama karena apa itu? Ya karena jadi kayak kakek. Oh, Jadi kakek petani. ya? Oh, kakek petani. Apa yang disukai kakek kok sampai suka petani? Apa ya kok? Kalau melihat kakek itu seperti apa kok tiba-tiba petani? Kakek kalau jadi petani itu kelihatan bahagia gitu atau gimana? Ya capek. Ya, capek, terus? Yang aku mau jadi petani karena nyabut rumput. Oh, suka? Iya. Oke. Sering nyabut rumput. Oh, gitu. Sama gali-gali. Oh, gali-gali gitu ya. Jadi Iya. senang berhubungan dengan rumput-rumputan itu ya. Baik, ketika di Australia pesan-pesan guru yang paling mengesankan apa? Pesan-pesan guru misalnya Alfa diarahkan seperti apa itu
apa yang paling mengesankan, Apa ya? yang paling Eh, disenangi? Yang paling disenangi di ini apa tuh? Mhm. Disuruh memperkenalkan mainannya. Oh gitu, mainannya masing-masing gitu. Iya, masing-masing. Jadi semua murid, semua siswa diminta untuk membawa permainan. Mainannya harus dikenalin. Oh, jadi dari berbagai negara itu dikenalin mainan-mainannya gitu. Iya, maksudnya ya Yang dibawa. bukan mainan tradisional. Oke, Ya gitu. terserah mau mainan apa. Oh gitu yang dibawa ya. Waktu itu Mas Alfa bawa mainan apa? Mainan mobil-mobilan, Mobil-mobilan. pedang-pedangan, sama dinosaurus. Oh, pedang-pedangan juga. Iya, Oh, mobil-mobilan, mobil apa itu yang dibawa waktu itu? mobil Batman. Mobil Batman. Iya. Oh, suka mobil Batman ya. Iya. Oke. Terus waktu diminta untuk mengenalin, Mas Alfa bisa mengenalkan ini. Coba misalnya ini. Iya. Tahu, tapi harus harus nunggu apa yang harus dibilang lagi sama guru, harus ngomong, harus tunggu, harus guru bilang lagi, harus ya ngomong. Oke. Oke, please, could you tell me about dinosaurus? Ya, dinosaur is a prehistoric animals. Now it's already all of them already dead. Become fossil. Okay. Oh, that's dinosaurus. Yes. So you're interested to the dinosaurus, yes. Okay, good. Oke. Selain permainan ya, pelajaran apa yang paling menarik ketika belajar di Australia menurut Alfa? Pelajaran apa ya? Kan waktu itu tidak diajari membaca, berhitung juga tidak diajari. Jadi hanya main-main gitu ya. Itu namanya child care ya. Iya. Kelompok bermain. Kelompok bermain ya. Jadi nggak ada belajar membaca, berhitung itu nggak ada ya waktu itu ya. Nggak ada. Jadi main-mainannya terus apa? Belajar kok main-main saja itu selain memperkenalkan permainan. Misalnya diajak permainan apa itu waktu di sana? Ya di sana ada apa tuh? Playground gitu. Oh, playground apa itu? Taman bermain. Oh, taman bermain. Iya. Itu seperti apa itu? Bisa diceritakan playground itu? Ya, ada seluncuran, ada kayak rumah panggung gitu. Oh, gitu. Ada apa lagi ya? Kayak terowongan. Iya. Kayak terowongan ya. Ya, cuman itu. Suka ya. Itu yang punya sekolahan atau luar sekolah gitu? Oh, itu sekolahan itu. Oh, jadi sekolahan punya playground. Iya. Jadi berarti sekolahnya bagus ya. Iya. Ada tempat bermainannya lengkap ya. Iya. Wah, ini nanti besar. Nanti kalau ada fotonya nanti dikirimi ya kayak apa gitu biar teman-teman di Indonesia tahu ya permainannya seperti apa. Jadi bukan hanya mobil-mobilan, bukan sekedar dinosaurus, tapi ada playground besar gitu bangunannya untuk main-main anak-anak itu ya. Jadi anak-anak senang ya. Iya. Ini kan peserta teman-temannya kan dari berbagai negara ya. Itu masing-masing negara juga dikenalkan permainan-permainan di negaranya masing-masing, dari negaranya. Seingat saya tidak. Tidak ya. Jadi permainan apa yang ada itu aja ya yang di. Baik, itu kan waktu di Australia. Nah, karena Mas Alfa ini kan lahirnya di Adelaide. Di sana sekitar 4 sampai 5 tahun ya. Lalu setelah itu pindah ke mana? Ke Jogja atau ke Jakarta? Ya, pertama ke Kudus, berapa hari, habis itu ke Jogja. Oh gitu ya. Jadi ke Kudus itu dalam rangka ketemu siapa waktu itu? Ya dalam rangka ketemu keluarga. Oke, keluarga. Ya, cuma kan di Jogja belum punya rumah. Oh, waktu itu ya. Oke, jadi gini Mas Alfa, kebetulan memang kakeknya ini Kudus. Jadi ibunya dari Kudus, ayahnya dari Jombang, dan tempat tugas belajar di Adelaide. Dan sekarang tinggal di Jogja ya Mas Alfa ya. Iya. Nah, dan kelas berapa sekarang di Jogja?
sekarang kelas 4. Kelas 4 ya. Nah, apa yang bisa dibandingkan antara sekolah di Australia dengan sekolah di Jogja? Sekolah di Australia ya ada teman bermainnya. Kalau di Jogja cuman dikit gitu. Cuman dikit ya? Ya cuman rumah panggung. Oh, oke. Kalau di Australia mainannya banyak ya? Iya. Lebih suka yang mainannya dikit atau lebih suka yang mainannya banyak? Mainan yang banyak. Juga mainan. Sama di Jogja gak boleh bawa mainan. Oh gitu? Iya. Oh. Usul sama Bu Guru, Pak Guru. Pak, Bu Guru boleh gak bawa mainan sekali-kali kala-kala? Karena sekarang kan sudah beda. Dulu kan jenjangnya PAUD. Sebenarnya sih ada sih yang apa ya? Dulu pernah itu ya kayak di Australia memperkenalkan barang-barang mereka. Terus di sini juga ada? Iya, di sini juga ada. Pernah. Okay. Apa itu misalnya yang suruh mengenalin apa? Ya ada yang ini. Apa itu? Ya ada yang mainan, ada yang buku. Oh iya. Ada yang boneka. Boneka gitu. Dulu kayaknya saya dengar pernah waktu di Jogja, waktu sekolah di Jogja. Ini kebetulan ini Mas Alfat sekarang sekolah di AIS ya, Afkaruna Islamic School di Jogja. Juga pernah diminta untuk tampil seperti profil apa gitu pernah ya? Masing-masing anak diminta untuk ingin cita-citanya seperti apa, terus berpakaian seperti apa. Waktu itu Mas Alma jadi apa waktu itu? Oh, pernah sih bikin video tapi nggak pakai bajunya juga. Oh gitu, terus pakai apa? Ya pakai baju biasa, pakai seragam. Oh baik. Waktu itu buat video apa itu? Apa ya? Ya ada tamu gitu lah. Oh ada tamu. Itu juga buat bikin video untuk memperkenalkan AIS, Afkaruna gitu. Islamic School. Oke. Iya, sekarang kan di AIS juga kuliahnya pakai bahasa apa? Ya di Afkaruna Islamic School seluruh kelasnya pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Jadi sekarang setelah sekolah di Jogja nih kan budayanya beda ya. Apa sekarang setelah sampai Jogja, pengalaman sekolah di Jogja yang paling menarik apa? Pas jalan-jalan. Oh, naik bis. Naik bis. Kemana itu misalnya? Ya misalnya ke Museum Ulen Sentalu, ke Taman Pintar, ke museum apa ya? Itu museum apa sih namanya? Dirgantara. Oh, benar Dirgantara di Jogja ya? Iya. Bareng-bareng sama. Iya. Ya, setelah tinggal di Jogja beberapa tahun, ini sudah berapa lama di Jogja kira-kira? Mungkin ada 5 tahun ada ya? Ya, mungkin mulai dari 5 tahun. 5 tahun ya. Apa yang paling suka ketika di Jogja? Yang paling suka apa ya? Ketika gimana misalnya? Ketika jalan kemana atau ketika melakukan? Nggak tahu mana yang terbaik. Oh gitu. Ya semuanya yang terbaik. Karena banyak yang disukai ya. Iya. Ya di Jogja itu banyak kenangan ya, banyak lokasi-lokasi tempat kuliner juga kan. Iya. Kuliner, masakan apa yang paling disuka ketika di Jogja? Masakan apa ya? Masakan tradisional atau tradisional? Masakan tradisional tuh suka gudeg nggak? Enggak sih. Apa yang disuka? Apa ya? Ya. Jogja itu kan ada gudeg, terus ada apa lagi ya? Ya ada. Ya mungkin kayak pastel atau risol gitu. Oh risol itu ya. Ada juga itu yang sering untuk oleh-oleh itu apa itu? Bakpia. Bakpia. Suka juga itu ya. Nah, jadi itu pengalaman di Jogja macam-macam.
pakaiannya juga khas budaya Jawa. Nah sekarang kebetulan posisi Mas Alfa ini sudah di Kudus untuk sementara. Ini dalam rangka apa nih di Kudus? Ya, dalam rangka liburan. Liburan ya. Ketemu siapa saja? Ya, ketemu sepupu, juga nenek kakek, dan ya anggota keluarga lainnya. Keluarga lainnya. Seneng ya kalau ke Kudus ya? Iya. Kalau ke Kudus yang paling disenangi ketika apa? Ketika ketemu siapa? Ketemu siapa ya? Ya sepupu. Sepupu ya, bisa main-main gitu ya. Kalau di Kudus kan sering jalan-jalan juga ya. Iya. Barusan juga kita jalan-jalan. Apa yang paling disenangi ketika di Kudus? Yang paling dikangeni ketika ke Kudus apa? Kemana ya? Ya, sebelum pandemi pernah ke Jepara. Oh gitu. Iya. Kemana itu? Ke Waterboom. Oh, Waterboom, mainan-mainan itu ya. Iya. Ya, termasuk ke pondok. Di pondok apa namanya? Al-Mawaddah ya. Iya. Al-Mawaddah. Jadi ketemu teman-teman kok sering ke pondok situ, main apa di situ biasanya? Ya, biasanya apa ya? Main itu bola. Bola sama sepupu. Baik, Mas Alfa ini kan bentar lagi Mas Alfa juga akan balik ke Jogja. Yang dirindukan ketika pas di Jogja itu pengen ke Kudus, itu apa? Yang paling dirindukan di Jogja. Ketika di Jogja rindu dengan Kudus itu apanya yang dirindukan? Ya, rindu dengan keluarga. Rindu dengan keluarga ya. Iya. Nah, nanti kalau sebelum pulang ini pengen berkunjung kemana lagi? Ya, enggak. Sudah pernah ke Menara Kudus? Udah berkali-kali. Pernah ya, itu foto Menara Kudus itu ya. Itu. Pernah naik ke atas belum? Belum ya, tapi sudah. Suka nggak gambar Menara Kudus itu? Iya. Menarik ya. Oke. Nah, itu termasuk peninggalan Kanjeng Sunan Kudus. Bangunannya seperti peninggalan tradisi Hindu. Dan di situ ada pesan toleransi ya. Jadi bentuknya seperti bangunan Hindu, tapi fungsinya untuk adzan, untuk memanggil sholat. Sehingga ketika kita di Kudus itu diingatkan dengan warisan dakwah Kanjeng Sunan Kudus yang ramah, smile face ya. Jadi ketika di Kudus itu yang kita rindukan adalah Islam yang ramah, Islam yang smile face, Islam yang toleran, Islam yang terposiliro. Maka Mas Alfa ini selalu rindu ke Kudus karena secara tidak langsung juga rindu kepada nenek moyang kita ya. Kanjeng Sunan Kudus, ada Sunan Muria. Pernah ziarah ke Sunan Kudus ya? Iya. Sunan Muria pernah? Di lereng Gunung Muria sana? Belum ya? Belum. Nanti kapan-kapan insya Allah semoga bisa sampai ke sana. Baik, hari ini alhamdulillah terima kasih Mas Alfa ya sudah cerita banyak sama-sama dengan kita semua. Ini nanti supaya bisa ditiru oleh adik-adik yang punya cita-cita yang sama. Jadi sekolah itu bisa di manapun ya. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Ini Mas Alfa menuntut ilmu sampai ke negeri Australia. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Australia. Sudah dilakukan oleh Mas Alfa. Jadi kita bisa belajar dari siapapun. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah iktibar, ambillah pelajaran kepada siapapun, wahai orang-orang yang punya sudut pandang. Termasuk kepada pengalaman anak kecil atau Mas Alfa ini bagian dari pengalaman belajar sekolah lintas budaya dari Australia, Jogja sampai Kudus. Semoga ada bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih Mas Alfa ya. Ya, jangan bosan-bosan ke Kudus dan insya Allah selalu rindu dengan Kudus ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.